Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan mengurusi pemandianmu? Rasulullah SAW menjawab, seseorang dari keluargaku yang paling dekat, lalu yang lebih dekat. Jadi ini sunnah ketika seseorang yang meninggal itu, maka keluarganya yang paling dekat itu suruh ngurusi. Ojo malah nangis, gitu ya. Ojo malah menjauh, gitu ya. Jangan malah meratap. Harus pokoknya mau nggak mau harus kuat itu. Harus kuat. Ya orang ketang ngosoki sikile apa ngosoki bagian-bagian yang sensitif gitu nggih. Itu harus tampil di sana. Yang paling dekat lalu yang lebih dekat. Dengan apa kami akan mengafanimu? Kemudian dengan baju ini. Bajunya itu baju kain Yamani dan baju kopik Mesir. Seperti apa kopik Mesir itu ya? Baju yang terbuat dari kapasnya mori ya. Mori putih itu dan tipis. Jadi Nabi aja dikafani dengan kain kafan yang tipis, kain kopik dari Mesir itu. Kainnya terbuat dari kapas dan tipis. Gitu. Abu Bakar bertanya, bagaimana kami menyolatimu? Kemudian para sahabat menangis dan beliau pun menangis. Lalu berkata, tenanglah. Semoga Allah mengampunimu dan memberimu balasan kebaikan dari Nabi kalian. Kalau kalian hendak memandikanku dan mengafaniku, letakkan aku di atas ranjangku, di dalam rumahku, dan di pinggir kuburanku. Lalu tinggalkan aku sebentar, karena yang menyolatiku pertama kali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi sudah tahu nanti ketika beliau akan meninggal itu, yang sholat pertama itu adalah Allah. Kemudian dialah yang bersalawat kepadaku bersama para malaikatnya sebelum kalian. Kemudian dia mengizinkan para malaikat untuk menyolatiku. Yang pertama kali datang kepadaku di antara makhluk Allah adalah Jibril alaihissalam. Kemudian Mikail alaihissalam, lalu Israfil alaihissalam. Kemudian malaikat maut bersama tentaranya yang banyak. Lalu semua malaikat lain dan barulah kemudian kalian semua. Karena itu, datangilah aku berbondong-bondong. Sholatilah aku dengan berbondong-bondong dan berkelompok. Mohonkanlah keselamatan, jangan mengusikku dengan mengkultuskan jeritan atau tangisan. Mulailah dengan seorang imam dan keluargaku yang paling dekat dan yang lebih dekat di antara kalian. Kemudian disusul golongan perempuan dan barulah kemudian golongan anak-anak. Ini di sini ada sunnah ketika salah seorang keluarga kita itu meninggal, punya anak laki-laki, itu disunahkan untuk jadi imamnya sholat jenazah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah ibu-ibu Jamaah Al-Ikhlas, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang yang beriman, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan bagi yang berpuasa. Yang tidak berpuasa ya merasakan berkah barokahnya bulan Ramadan gitu. Karena bulan Ramadan ini berkah untuk siapa saja. Bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, orang Islam saja. Orang-orang yang tidak mengimani, orang-orang kafir itu pun juga mendapatkan berkahnya. Itu kemarin kelaris penuh di sana itu ya. Itu yang belanja semua orang muslim itu ya. Padahal yang punya belum tentu muslim dan dipastikan bukan muslim, tapi mereka mendapatkan berkahnya bulan
Ramadan. Yang pada jualan takjil itu juga bisa jadi bukan orang muslim juga, yang menerima takjil di lampu merah di jalan-jalan itu bisa jadi juga bukan orang muslim juga, malah ada yang orang non muslim itu berburu takjil gitu ya, judulnya begitu. Itu berkah barokah pokoknya semuanya. Jadi alhamdulillah itu yang pertama, kita bersyukur masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, syukur yang kedua, kita masih dalam kondisi iman Islam, dalam kondisi sehat walafiat. Jadi yang penting kita ingat bahwa bersyukur kita hari ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Bisa kemana? Mana bisa ibadah bermacam-macam, bisa menikmati alam raya ini. Seandainya kita diciptakan oleh Allah itu berupa pohon, udah diem di situ aja pohonnya kayak pohon palem itu. Ya udah seumur-umur ya di sana saja. Nanti endingnya ya diketok, dipecah-pecah gitu ya, kayak seperti itu. Kita alhamdulillah diciptakan sebagai manusia, ya, sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi bisa kemana-mana, bisa berpindah-pindah, bisa bertumbuh dan berpindah-pindah. Kalau diciptakan sebagai tumbuhan kan sudah, ya di situ saja, sudah sampai mungkin ada pohon yang umurnya sampai ratusan tahun, ya dia di situ saja. Akhirnya diketok, dibuat material bangunan dan lain sebagainya itu. Kalau kita alhamdulillah menjadi manusia dan bisa beribadah, tentunya menjadi kewajiban kita. Dan pada siang hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Insya Allah majelis ini adalah majelis yang penuh berkah dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam bermajelis. Walaupun ini majelis pada siang menjelang sore hari ini mungkin majelis yang terakhir di bulan Ramadan ini, karena hari Rabu yang akan datang itu sudah persiapan perpisahan gitu ya dengan bulan Ramadan. Nanti diakhiri dengan Idul Fitri gitu ya, lebar puasa. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin di bab tentang mempersiapkan kematian, yaitu dengan judul wafatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi ini nanti saya bacakan saja, kita bagaimana supaya kita tahu proses bagaimana Nabi itu hendak sedo, gitu nggih. Prosesnya seperti apa, ceritanya seperti apa. Kalau drakor ya seru gitu ya. Kalau ini ya nanti bisa dianggap seru lah. Gitu. Ini nek baca sendiri kayak gitu di resapi itu berbesmili Bu, gitu ya. Tapi nek baca bareng-bareng ini mudah-mudahan saya nggak nangis mudah-mudahan gitu ya. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jadi di sini disampaikan, ketahuilah sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu terdapat teladan yang abadi. Wafatnya Rasulullah SAW itu menegaskan dan membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kekal. Tidak ada seorang pun yang kekal. Allah berfirman, apakah jika kamu mati mereka akan kekal? Itu di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-34. Kemudian ayat yang surat Ali Imran ayat yang ke-185 yang sering kita dengar itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengalami kematian. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa ia menemui Rasulullah SAW menjelang beliau wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah melihat Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain tampak berduka dan air mata mereka mengalir. Kemudian mereka Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan artinya, selamat datang, semoga Allah memanjangkan umur kalian, semoga Allah menempatkan kalian, dan semoga Allah menolong kalian. Aku berpesan agar kalian bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata agar kalian tidak bersikap sombong terhadap Allah di tengah hamba-hambanya dan negerinya. Ajal telah dekat dan tempat kembali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala menuju Sidrah al-Muntaha, surga al-Ma'wa dan gelas yang paling sempurna.
Jadi sampaikan salamku kepada kalian sendiri dan orang yang mengikuti agama kalian sepeninggalku. Nah, beliau sudah menitipkan salam buat kita. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah salam kepada kita, karena beliau sudah sampaikan salamku kepada kalian sendiri dan orang-orang yang mengikuti agama kalian sepeninggalku. Kemudian satu riwayat menyebutkan bahwa menjelang kematiannya Nabi SAW itu bertanya kepada Jibril, siapa yang akan menjadi kebanggaan umatku sepeninggalku. Allah kemudian mewahyukan kepada malaikat Jibril alaihissalam, sampaikan kepada kekasihku Muhammad SAW bahwa aku tidak akan menghinakannya di antara umatnya. Beritahukan kepadanya bahwa ia akan menjadi orang yang paling cepat keluar dari bumi ketika manusia dibangkitkan. Pertama, beliau akan bangkit pertama nanti setelah hari kiamat. Dan ia akan menjadi pemimpin mereka ketika mereka dikumpulkan. Dan semua umat diharamkan masuk surga sebelum umatnya masuk ke sana. Semua umat itu, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun itu semuanya belum masuk surga sebelum semua umatnya Nabi Muhammad SAW itu termasuk kita ini nanti akan masuk surga. Kalau ini kabar gembira buat kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, sekarang aku menjadi tenang. Satu riwayat menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu menuturkan nikmat terbesar yang kurasakan sepanjang hidupku adalah bahwa Rasulullah SAW itu wafat di rumahku, di hariku, dan di antara waktu pagi dan siangku. Dan sesungguhnya Allah menghimpun air ludahku dan air ludahnya di saat kematiannya. Abdurrahman ibnu Abu Bakar memasuki kamar dengan siwak di tangannya. Rasulullah SAW bersandar di pangkuanku dan aku melihatnya memandangi siwak yang dibawa Abdurrahman, sehingga aku menduga bahwa ia ingin bersiwak. Aku bertanya kepada Rasulullah, maukah aku ambilkan untukmu? Kemudian Rasulullah SAW menganggukkan kepalanya, lalu aku mengambil siwak itu. Namun Rasulullah tampak semakin payah. Aku bertanya lagi, ku lembutkan untukmu. Dilembutkan siwaknya itu maksudnya. Siwak, akar gitu. Rasulullah SAW kemudian mengangguk sekali lagi, lalu aku melembutkan siwak itu, aku minta seorang untuk melembutkannya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW sendiri menggosok giginya. Di depannya diletakkan sebuah baskom kecil berisi air. Rasulullah memasukkan tangannya ke baskom itu, lalu membasuh wajahnya seraya berkata, La ilaha illallah. Sesungguhnya bagi setiap kematian ada sakaratul maut, kata Nabi SAW. Usai bersiwak, Rasulullah SAW mengangkat tangannya atau jari-jarinya sementara pandangannya menembus atap rumah. Kedua bibirnya tampak bergerak-gerak. Aisyah mendengarnya berkata lirih, bersama orang-orang yang engkau beri nikmat di antara para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, engkaulah kekasih yang maha tinggi. Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, mintalah wahai Abu Bakar. Abu Bakar berkata, ajal telah dekat. Nabi SAW bersabda, sungguh telah dekat dan semakin mendekat. Abu Bakar berkata, sungguh akan mudah bagimu apa yang ada di sisi Allah. Wahai Nabi Allah, duh andai saja aku tahu tempat kembaliku. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada Allah, ke Sidrah Al-Muntaha, lalu menuju surga Al-Ma'wa, surga Firdaus yang paling tinggi, gelas yang paling sempurna, bagian dan kehidupan yang diangankan. Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang akan mengurusi pemandianmu? Rasulullah SAW menjawab, seseorang dari keluargaku yang paling dekat, lalu yang lebih dekat. Jadi ini sunnah ketika sesudah seorang yang meninggal itu, maka keluarganya yang paling dekat itu suruh ngurusi, ojo malah nangis, gitu ya, ojo malah menjauh, gitu ya, jangan malah meratap, harus pokoknya mau nggak mau harus kuat itu, harus kuat, ya orang ketang ngosoki sikile, apa ngosoki bagian-bagian yang
yang sensitif gitu nggih. Itu harus tampil di sana. Yang paling dekat lalu yang lebih dekat. Dengan apa kami akan mengafanimu? Kemudian dengan baju ini, bajunya itu baju kain Yamani dan baju kopik Mesir. Seperti apa kopik Mesir itu ya? Baju yang terbuat dari apa kapasnya mori ya, mori putih itu dan tipis. Jadi Nabi aja dikafani dengan kain kafan yang tipis, kain kopik dari Mesir itu. Kainnya terbuat dari kapas dan tipis. Gitu. Abu Bakar bertanya, bagaimana kami menyolatimu? Kemudian para sahabat menangis dan beliau pun menangis. Lalu berkata, tenanglah. Semoga Allah mengampunimu dan memberimu balasan kebaikan dari Nabi kalian. Kalau kalian hendak memandikanku dan mengafaniku, letakkan aku di atas ranjangku, di dalam rumahku, dan di pinggir kuburanku. Lalu tinggalkan aku sebentar, karena yang menyolatiku pertama kali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi sudah tahu nanti ketika beliau akan meninggal itu, yang sholat pertama itu adalah Allah. Kemudian dialah yang bersalawat kepadaku bersama para malaikatnya sebelum kalian. Kemudian dia mengizinkan para malaikat untuk menyolatiku. Yang pertama kali datang kepadaku di antara makhluk Allah adalah Jibril alaihissalam. Kemudian Mikail alaihissalam, lalu Israfil alaihissalam. Kemudian malaikat maut bersama tentaranya yang banyak. Lalu semua malaikat lain, dan barulah kemudian kalian semua. Karena itu, datangilah aku berbondong-bondong. Sholatilah aku dengan berbondong-bondong dan berkelompok. Mohonkanlah keselamatan, jangan mengusikku dengan mengkultuskan jeritan atau tangisan. Mulailah dengan seorang imam dan keluargaku yang paling dekat, dan yang lebih dekat di antara kalian. Kemudian disusul golongan perempuan dan barulah kemudian golongan anak-anak. Ini di sini ada sunnah ketika salah seorang keluarga kita itu meninggal, punya anak laki-laki, itu disunahkan untuk jadi imamnya sholat jenazah. Itu kalau bisa ya, ngimami sholat jenazah tuh. Makanya ini penting nih gitu ya, kalau yang punya putra itu dia harus tegar itu ketika orang tuanya meninggal itu harus bisa mengimami sholat orang-orang. Ya kalau nggak bisa ya suruh ya raiso gitu kan ya raiso. Tapi raiso disetting biar bisa itu seperti apa gitu ya. Karena ini sunnah nih. Mulailah dengan seorang imam dan kedua keluargaku yang paling dekat. Keluarga yang paling dekat kan ya anak ya. Anak suami gitu ya. Nah itu. Kemudian yang lebih dekat di antara kalian, ya mungkin tokoh-tokoh agama, Pak D, Bude Pak D, Pak Le, ya, seperti itu, tokoh-tokoh agama. Baru ini nanti kemudian sopnya itu disusun ada laki-laki, kemudian perempuan, baru anak-anak. Abu Bakar bertanya, siapakah yang akan datang ke kuburan? Nabi kemudian menjawab, golongan keluargaku yang paling dekat dan yang lebih dekat, bersama dengan banyak malaikat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sedangkan mereka melihat kalian. Pulanglah lalu sampaikan salam kepada orang-orang sepeninggalku. Dan diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada hari meninggalnya Rasulullah SAW, tepatnya di awal siang, para sahabat melihat beliau pulih dari sakitnya. Maka mereka pulang ke rumah masing-masing untuk kemudian bekerja dan memenuhi kebutuhan dengan perasaan senang. Mereka meninggalkan Rasulullah SAW bersama istri-istri beliau. Aisyah menuturkan, saat itu kami kembali memiliki harapan dan gembira. Beberapa saat kemudian Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan aku, ada malaikat yang datang kepadaku. Lalu semuanya keluar kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dan kepada Nabi dan kepala Nabi ada di pangkuanku. Lalu beliau duduk dan aku pindah ke pojok rumah. Kemudian beliau bermunajat dengan malaikat sangat lama. Lalu kembali dan meletakkan kepalanya di pangkuanku. Kemudian beliau bersabda kepada para perempuan, masuklah. Perempuan itu maksudnya istri-istrinya. Suruh masuk lagi. Aku berkata, sepertinya itu bukan malaikat Jibril. Nabi SAW bersabda, benar, wahai Aisyah. Ia adalah malaikat maut yang datang kepadaku dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku dan menyuruhku
agar tidak mendatangimu kecuali dengan izinmu. Kalau engkau tidak mengizinkan, aku tidak akan kembali. Dan jika kau mengizinkan, aku pasti datang. Allah juga menyuruhku agar tidak mencabut ruhmu, kecuali jika engkau menyuruhku. Jadi malaikat maut aja, orang wani sembarangan gitu ya, mencabut. Kecuali diizinkan sama Nabi. Jadi bagaimanakah perintahmu? Aku menjawab, tahan dulu sampai Jibril datang kepadaku. Karena saat ini adalah waktunya Jibril. Aisyah menuturkan, waktu itu kaum muslimin menghadapi satu masalah yang belum ada jawabannya, dan mereka tidak punya pendapat mengenainya. Kemudian Jibril datang pada waktunya, mengucapkan salam, dan aku merasakan kehadirannya setelah orang-orang keluar. Jibril masuk dan berkata, sesungguhnya Allah menyampaikan salam dan berfirman kepadamu, apa yang engkau rasakan? Dan Allah Maha mengetahui apa yang engkau rasakan. Namun Allah ingin menambah keagungan dan kemuliaanmu, serta menyempurnakannya atas makhluk dan menjadi sunnah bagi umatmu. Nabi menjawab, aku merasa sakit. Sakit wong, cabut nyawone gitu ya. Jibril berkata, bergembiralah karena Allah Subhanahu wa taala hendak menyampaikanmu pada sesuatu yang telah dijanjikan kepadamu. Rasulullah bersabda, wahai Jibril, sesungguhnya malaikat maut telah meminta izin kepadaku. Nabi SAW pun menceritakannya kepada Jibril, lalu Jibril AS berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu merindukanmu. Bukankah aku telah memberitahumu sesuatu yang dia inginkan? Tidak, demi Allah, malaikat maut tidak pernah meminta izin kepada seorang pun dan tidak akan pernah memintanya selamanya, kecuali itu menunjukkan bahwa Tuhanmu memberikan kesempurnaan kepadamu dan dia merindukanmu. Karena itu, janganlah terburu-buru sampai ia datang. Malaikat maut itu. Aisyah radhiyallahu anha kemudian menuturkan, Fatimah datang dengan berjalan seperti jalannya Rasulullah SAW. Orang kuat nih ini. Saya nggak kuat bu ini bu. Samain aja. Kuatnya sampai Fatimah. Astagfirullahaladzim. Pun bu sampai ini aja, udah sampai ini aja. Saya nggak mau melanjutkan ini. Ya, Fatimah tuh, wah ngeri nih Fatimah itu. Nanti jangan bu, jangan. nggak tekan, saya nggak kuat nih ini. Nah, untuk Fatimah itu saya nggak kuat. Udah sampai sini saja. Jadi intinya malaikat maut itu dia tidak mau mencabut nyawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapatkan izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhirnya itu akan diizinkan, izinkan. Maka malaikat maut itu kemudian masuk dan mencabutnya pelan-pelan, dicabut pelan-pelan itu. Ya itu sebagaimana yang kemarin saya ceritakan itu dari kakinya itu dulu tuh. Kakinya dingin terus naik terus naik sampai dilepasnya itu pelan sekali gitu. Dan malaikat maut itu hanya sekali itu saja mencabut nyawanya manusia yang dia berpamitan. Yang lain ya enggak, sudah suruh cabut, udah cabut, tinggalan cabut gitu ya, turu cabut gitu ya. Kayak dodok ya cabut wae gitu. Nah sudah diperintah itu ya sudah cabut gitu ya. Bahkan cerita yang masyhur itu ketika Nabi Sulaiman itu lagi bermajelis, datang malaikat maut itu melihat kepada pembantunya Nabi Sulaiman itu ya, melihat terus kemudian salah satu pembantunya yang mau dicabut nyawanya ini bilang sama Sulaiman, itu siapa tuh? Kok tatapannya mengerikan gitu, ngemaki aku terus. Gitu. Sama Nabi Sulaiman dikasih tahu dia malaikat maut, nyabut nyawamu gitu tuh. Ya, saya dipinjemi tak minjem pasukanmu yang angin itu, saya dipindah saya mau pergi ke negeri lain. Angin itu diperintah sama Nabi Sulaiman, ayo angin bawa orang ini ke negeri lain, apa yang mana dia kehendaki. Kemudian dibawalah orang ini ke negeri lain.
Ternyata begitu sampai negeri lain, di situ ketemu orang itu gitu ya. Cabut di situ lah. Gitu ya. Kalau sudah perintah itu ya sudah, mau di mana itu tetap dicabut gitu ya. Hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini berdialog. Nek disuruh masuk ya saya masuk, nek nggak disuruh masuk ya saya biar di sini saja. Nek disuruh nyabut ya saya cabut, nek belum ya aku rawani. Gitu sampai nggak berani gitu ya. Nah ini dramatis sekali kalau Fatimah sudah datang itu sudah dramatis Bu, tenan. Ini wah, hehehe, penasaran ya? Ya. Tak anu ya nanti ya. Biar tahu kayak besok lah nih sudah nggak lebaran ya. Nggak ya sudah nggak puasa sudah nggak lebaran. Setelah lebaran lah mungkin barangkali nanti pelan-pelan saya bisa. Kalau ini tetap nggak bisa Bu, saya walaupun tak paksakan tetap nanti saya nggak kuat. Itu saya modelnya sedih nih Fatimah itu nyedih ke. Begitu nih ibu-ibu sekalian, ini ada waktu 10 menit lebih kita membaca Al-Quran bersama-sama supaya nanti di jam 3 itu bisa selesai. Monggo silahkan dibuka Al-Qurannya. Mohon maaf ya Bu itu ya. Tenan mohon maaf rakwat saya itu. Penasaran tuh Bu. Jadi kan penasaran kulo sih berat ya. Makanya aku lo mau ngomong makanya aku lo nangis ya. Boten ya. Ini kalau nangis kan juga bisa ngomong toh. ngomong karo nangis piye ya akhirnya kan. Wis, monggo dilebokke YouTube makanya karo bagus. Ayat pinten nggih? 100. Wah, alhamdulillah. 103 nggih. Nggih to. Saniki walau anahum nggih. 103 berarti nggih. Oh ngoten, saking inggil nggih, wa tabau matatul syayatin ngoten nggih. Monggo tawud bismillah sarangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Monggo. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nas. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra wa ma unsila alal malakaini bi babila haruta wa marut yu'allimunan nasa sihra wa ma unsila alal malakaini bi babila haruta wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur wa yu'allimu ahadin fitnah innama nahnu fitnatun fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi bainal mar'i wa zawjih.
bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min indillahi khair walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna Nah, berhenti. Coba diulang. Dzurna, ngono berhenti. Ya ayuh. Saya ngajeng. Ya ayyuhalladzina amanu. Wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yakhtasu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim ma nansakh min ayatin aw nunsiha
ya'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Bil kufronya, lil kufron itu pendeknya. Wa may yatabaddalil kufra bil, ngoten. Kufra bil sampun kufra bil, ngoten. Monggo diulang. Wa may yatabaddalil kufra. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Sampai ayat 109 nggih. 9. Pak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu jamaah rahimakumullah, derek matur kok pilih anggenipun kula menyampaikan materi, menyampaikan kajian di setiap hari Rabu sore banyak
kesalahan, banyak khilafnya, menyinggung dan lain sebagainya. Ada yang hal-hal yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Saya mohon keikhlasannya, mohon maaf yang setulus-tulusnya, maaf lahir batin. Ngoten nggih, ibu-ibu nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.